Halo teman-teman YouTube, balik lagi di Wijaya Vlog. Oke, di segmen kali ini yaitu segmen Electro Time lagi. Kali ini aku nggak akan praktik kayak kemarin bikin lampu LED dengan menggunakan Arduino lagi atau dengan push button. Kali ini aku mau membahas tentang yaitu state space. Apa sih state space itu? Mari kita lihat dengan materi yang sudah aku siapin. Lanjut ke slide. Boom. Oke, teman-teman, di sini bisa kalian lihat ya. Sebentar, ini aku kembalikan ke slide 1 dulu. Nah, oke, di sini aku mau menerangkan tentang state space. Sebelum itu kita perlu mengenali dengan model matematis sistem persamaan keadaan. Ya, ini kalian sudah tahu ya namaku dan juga NIM-ku, dan aku juga berasal dari Universitas Sang Tua juga. Oke, nah model persamaan ruang keadaan atau yang bisa disebut state space model. Nah, ini yang mau aku jelaskan. Jadi itu cuma bahasa Inggrisnya aja lah. Teori kontrol modern diperlukan karena kecenderungan sistem yang makin kompleks, yang mungkin mempunyai multiple input dan multiple output. Sistem kontrol modern dengan model ruang keadaan menggunakan pendekatan wawasan waktu, yaitu time domain. Berbeda dengan sistem kontrol konvensional yang menggunakan wawasan frekuensi. State sendiri dari suatu sistem dinamik adalah himpunan variabel-variabel yang paling kecil, sedangkan state variabel menentukan state atau keadaan dari sistem dinamik tersebut. Oke, kita lanjut yang ke slide berikutnya. Nah, di sini ada juga state vector. State vector adalah vektor yang n buah komponen-komponennya merupakan n buah variabel keadaan. Jadi n sendiri itu dari suatu keadaan tertentu. Kemudian state space yaitu ruang dimensi n yang sumbu koordinatnya terdiri dari sumbu x1, sumbu x2 dan seterusnya hingga xn. Xn sendiri ini diperuntukkan untuk berapa banyak x-nya. Nah, untuk persamaan ruang keadaan sendiri kalian bisa lihat di rumus ini ya. Oke, untuk rumusnya sendiri aku jelaskan sedikit. A dalam kurung T adalah state matrix dan B dalam kurung T input matrix, C dalam kurung T adalah output matrix, sedangkan D dalam kurung T direct transmission matrix. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah bentuk diagram blok dari sistem ruang keadaan. Nah, pada sistem mekanik berikut akan diturunkan persamaan keadaan dan persamaan outputnya, yaitu U dalam kurung T adalah gaya luar yang merupakan input dalam sistem, dan Y dalam kurung T adalah output yang merupakan perpindahan dari massa M dari titik setimbang ketika tidak ada gaya luar. Nah, oke, penjelasannya ini mungkin akan agak sedikit panjang ya. Ya, walaupun aku baru menjelaskan 3 menitan ini. Nah, kemudian pada sistem mekanik berikut merupakan sistem dari orde 2 akan diturunkan persamaan keadaan dan persamaan outputnya, yaitu tadi U dalam kurung T adalah gaya luar yang merupakan input pada sistem, dan Y dalam kurung T adalah output, yaitu perpindahan posisi dari massa M dari titik keseimbangan ketika tidak ada gaya luar. Jadi rumusnya MY plus BY plus KY sama dengan U. Oke, lanjut. Nah, ini dia persamaan keadaan dan keluaran. Jadi ada 3 di sini. Penurunan persamaan dan keadaan dan keluaran dapat dilakukan berdasarkan 1. Sistem fisis.
Yang kedua, persamaan differential system. Yang ketiga adalah fungsi ahli sistem. Oke, nah ini dia persamaan 1, 2, dan 3, yaitu X1 sama dengan X2. Sedangkan X2 sama dengan 1/M dikurangi dalam kurung dikurangi KY dikurangi BY, tutup kurung, kemudian dijumlah dengan 1/M kali U. Nah, kemudian ada lagi yang X2 yaitu min K/M kali X1 dikurangi B/M kali X2 dan ditambah 1/M kali U. Nah, persamaan output Y sama dengan X1 dalam bentuk matriks persamaan adalah seperti berikut yang bisa kalian lihat di bawah ini. Nah, oke, setelah ini kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, persamaan di atas merupakan persamaan keadaan dan persamaan output dari sistem mekanik dan mempunyai bentuk standar. Nah, seperti ini dengan matriks D sama dengan 0. Nah, untuk rumusnya sendiri bisa kalian lihat di sini, X dalam kurung T sama dengan A dalam kurung T kali dalam kurung T plus B dalam kurung T dikali U dikali dalam kurung T. Sama juga dengan Y dalam kurung T, hanya saja di sini C dalam kurung T dikali T dalam kurung ditambah D dalam kurung T dikali U dalam kurung T. Nah, oke, kita lanjut slide berikutnya ya. Nah, ini dia fungsi ahli terhadap persamaan ruang keadaan. Persamaan keadaan dan output sistem dinyatakan sebagai berikut, yaitu X sama dengan AX plus BU, kemudian Y sama dengan CX plus DU. Nah, jika persamaan di atas dilakukan transformasi Laplace dengan kondisi awal X dalam kurung 0 adalah 0, maka SX sama dengan AX plus BU, kemudian Y sama dengan CX plus DU, dan menghasilkan SL dikurangi A dalam kurung dikali dengan X sama dengan B kali U. Nah, tinggal memasukkan persamaan ini ke persamaan untuk Y tadi. Nah, ini dia Y sama dengan C buka kurung SL dikurangi A dikurangi min dikurangi 1 B kali U plus D kali U. Kemudian kita gunakan kurung kurawal di sini, yaitu kurung kurawal C dalam kurung SL dikurangi A dikurangi 1B ditambah D dalam kurung kurawal dikali U di luar. Nah, fungsi dari ahli G dalam kurung S adalah rasio output terhadap input. Nah, seperti bisa kalian lihat rumusnya seperti ini. Kemudian ini adalah bentuk contoh soal fungsi ahli sistem mekanik pada contoh soalnya ya. Nah, seperti ini bisa kalian lihat sendiri, ini soalnya dalam bentuk matriks ya. Kemudian disederhanakan sampai ke G dalam kurung S seper MS pangkat 2 ditambah BS ditambah K. Nah, kemudian ini adalah terminologi state space, yaitu state sekumpulan minimum variabel, sehingga dengan mengetahui keadaan variabel tersebut dapat menggambarkan keadaan sistem. Kemudian state variable, sekumpulan variabel minimum untuk dapat mendeskripsikan sistem. State vector, vektor yang menemukan secara unik keadaan sistemnya. Nah, untuk kemudian state space, yaitu ada dua, ruang dimensi n dengan sumbu, yaitu seperti tadi x1, x2 hingga xn, dengan x adalah state variabelnya. Persamaan state space, persamaan untuk mendeskripsikan sistem tidak unik tetapi mempunyai jumlah state variabel yang sama untuk sistem yang sama. Jadi gini, ada satu sistem ini digunakan untuk persamaan state space.
sedangkan yang satunya lagi ini yang tidak menggunakan state space, sedangkan yang ini menggunakan state space. Jadi tapi dia memiliki dia tidak memiliki keunikan tetapi mempunyai jumlah state space yang sama seperti ini. Nah, begitulah kira-kira contohnya. Agak susah juga neranginnya. Oke, ini adalah model ruang keadaan state space, yaitu seperti kalian bisa lihat. Untuk diagram bloknya seperti ini ya. Ini aku cari di Google, ya sekiranya bisalah dipahami sedikit untuk modelnya. Oke, setelah ini kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, ini untuk besaran outputnya tadi itu menghasilkan, ini sama ya seperti yang tadi, yang rumusnya dimasukkan ke Y itu tadi. Jadi rumus yang tadi itu masih kepake semua. Oke, lanjut. Nah, ini bentuk diagram blok sistemnya, bisa kalian lihat. 1/m nya tadi masuk, terus ada B per M, kemudian K per M tadi. Nah, ini fungsi ahli sistemnya yaitu Y buka kurung Y dalam kurung S per U dalam kurung S sama dengan 1/Sn plus A1 S pangkat N-1 plus tidak terhingga hingga An-1 S plus AN. Nah, dan hasil diagram bloknya seperti ini, bisa kalian lihat sendiri. Kemudian, nah, fungsi ahlinya sama seperti tadi, karena ini tidak terhingga ya, soalnya N itu menunjukkan untuk tidak terhingga. Jadi biasanya yang kita disuruh untuk menghitung itu adalah bagian tengahnya yang titik-titik itu, dan batas akhirnya yaitu N itu tadi yang ditentukan dari soal mungkin. Dan ini bentuk model diagram bloknya. Nah, ini bentuk model diagram bloknya beserta perhitungannya. Nah, di sini R dalam kurung T menuju ke E di blok 1/1 S plus 1, kemudian menuju ke X2 yaitu 2/S plus 3, yaitu menghasilkan X1 sama dengan Y. Nah, berarti sama kan seperti tadi rumusnya. Kemudian ada percabangan lagi di X1 sama dengan Y, itu ada percabangan lagi ke bawah yaitu 3/S plus 4. Kemudian menuju X3 kembali ke R buka kurung T. Nah, oke teman-teman, sekarang aku lanjut lagi ya. Oke, dari blok ini. Nah, di sini bisa kita lihat X1 sendiri itu bisa tinggal kita masukkan saja, yaitu 2/S3 tadi kali X2, kemudian menjadi X kali S kali X1 plus 3 kali X1 sama dengan 2 kali X2. Kemudian menghasilkan X1 sama dengan min 3X1 plus 2X2. Kemudian sama dengan X2 nya hingga menghasilkan X2 sama dengan min X2 min X3 plus U. X3 itu hingga menghasilkan sama dengan 3X1 min 4X3. Kemudian bentuk matriksnya sebagai berikut, yaitu dalam kurung X1, X2, X3 sama dengan min 3, 0, 3, kemudian 2, min 1, 0, kemudian 0, min 3, 4. Itu sama dengan buka kurung kurung lagi, yaitu X1, X2, X3 dijumlah dengan 0, 1, 0, U. Nah, untuk Y nya sendiri sama dengan yaitu 1 dalam kurung 1, 0, 0, kemudian X1, X2, X3. Oke, kita lanjut slide ya. Nah, di sini adalah bentuk diagram bloknya yang mau ngitung satu-satu, yaitu U menuju ke 1/S plus 1, ya, kemudian X1, kemudian 2/S plus 3, X2 sampai ke Y. Ini bisa kalian lihat rumusnya, yaitu Y sama dengan X2, X2 sama dengan 2/S plus 3 kali X1, X1 sendiri sama dengan
seper S plus 1 kali U. Kemudian S kali X1, ini titik menanjakan untuk X ya, untuk kali, sorry, S titik itu untuk menandakan S dikali X1 plus kemudian X1 sama dengan U, sedangkan terus kemudian X kali X2 plus 3X2 sama dengan 2 kali X1. X1 sama dengan min X1 tambah U, X2 sama dengan 2X1 plus 2X1 min 3X2, kemudian Y sama dengan X2. Berarti sama kan hasilnya yang awal tadi, yaitu Y sama dengan X2, di sini Y sama dengan X2. Kemudian bentuk matriksnya bisa kalian lihat seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, slide berikutnya adalah bentuk dari Fresh differential sistemnya. Nah, bisa kalian lihat sendiri, yaitu U menuju ke 2 per S pangkat 2 ditambah 4S plus 3, itu menghasilkan Y dan X1. Bisa kalian lihat sendiri, Y sama dengan X1, X1 titik sama dengan X2 sama dengan Y titik. Nah, persamaan diferensialnya bisa kalian lihat, kemudian dirubah dalam bentuk persamaan keadaannya seperti ini, yaitu X1, X2 sama dengan 0, min 3, 1, min 4, X1, X2 plus 0, 2 kali U. Y sendiri sama dengan 1, 0, kemudian X1, X2. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Nah, ini dia. Bentuknya sedikit lebih rumit ya, aku kurang bisa menata soalnya. U1 menuju ke 3 per 5 plus S. Sorry. 3 min 3 per S plus 5. Kemudian menuju ke X2 ke M, kemudian menuju ke seper S plus 1 menghasilkan X1 sama dengan Y. Nah, sedangkan untuk U2 nya sendiri 2 per S3, S plus 3 menjadi X3. Ini gambar diagramnya ke atas ya. Untuk perhitungannya bisa kalian lihat sendiri, mulai dari ini Y sama dengan X1. Nah, untuk mencarinya yaitu kita lihat pada bagian X2, yaitu 3 per S plus 5 U1. Jadi Sx2 plus 5x2 sama dengan 3U1, yaitu U titik X titik 2 sama dengan min 5x2 plus 3U1. Kemudian X3 nya sendiri yaitu 2 per S plus 3 kali U2, dan menjadi S kali X3 ditambah 3x3 sama dengan 2U2. X titik 3 sama dengan min 3x3 plus 2U2. Nah, ini hasilnya yaitu X1 sama dengan seper S plus 1 dikali X2 plus X3. Untuk dalam kurung ini berarti dikali ya, karena dia tidak ada notasi penjumlahan, perkalian, pembagian, atau pengurangan. Nah, sama dengan X1 plus X1 sama dengan X2 plus X3. X1 titik sama dengan min X1 plus X2 plus X3. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah bentuk matriksnya selanjutnya, yaitu X1 titik, X2 titik, X3 titik sama dengan min 1, 0, 0, kemudian 1, min 5, 0, 1, 0, min 3. X1, X2, X3 dijumlah dengan 0, 3, 0, 0, 0, 2, kemudian baris yang ketiganya adalah 0, 0, 0, dan U1, U2 terus 0. Kemudian Y nya sendiri adalah
1, 0, 0, dan X 1, X 2, X 3. Nah, oke, untuk video kali ini sepertinya aku akan menjelaskan ini saja ya. Kalau kalian mau bertanya silahkan tanya di kolom komentar. Dan jika kalian suka video seperti ini jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Share juga ke teman-teman kalian yang mau belajar tentang elektronika. Ya, oke, mungkin cuman itu saja. Apalagi ya, mungkin aku pernah menjanjikan untuk membuat motovlog juga, tapi maaf ya karena aku juga banyak tugas dari kampus. Mungkin next time aku akan bikinkan. Oke, Wijaya Vlog sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi teman-teman YouTube. Dadah. Boom.